Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Amin. Hari ini kita akan kembali bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan masuk dalam seri konseling yang kelima. Adapun tema kita hari ini adalah apa itu harga diri. Sekali lagi, apa itu harga diri? Kita akan mencoba melihat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 139. Saya hanya akan membaca satu bagian atau satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekali lagi, apa itu harga diri? Mungkin saudara akan bertanya, apa hubungan Mazmur 139 dengan tema kita hari ini? Memang saya sedang tidak menjelaskan teori apa itu harga diri, tetapi mungkin pertanyaannya lebih kepada mengapa saudara dan saya berharga. Ini yang akan kita perhatikan. Pertanyaan ini, apa itu harga diri? Misalnya pertanyaan bisa kita rubah, siapakah saya dan mengapa saya ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan dilematis ini seringkali kita ungkapkan baik secara verbal maupun melalui tingkah laku kita. Sehingga kalau ada pertanyaan siapakah atau apakah itu harga diri, seringkali kita memberi jawaban dengan apa yang kita pakai. Merek baju yang kita pakai itu merek apa? Atau makanan apa yang sedang kita nikmati? Atau di mana kita tinggal, rumah seperti apa yang sedang kita tempati? Atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya bukan menunjukkan harga diri yang sejati, tapi lebih kepada prestise atau kebanggaan manusia. Bahkan seringkali untuk mendapat jawaban terhadap pertanyaan siapa saya dan mengapa saya ada di sini, apakah ada nilai di dalam diri saya, seringkali kita bercermin dengan apa kata orang. Ini yang kita lihat. Penilaian-penilaian orang tentang kita menjadi cerminan yang nampak dalam gaya hidup kita yang seringkali bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Not be yourself. Bukan diri kita sendiri. Ini yang kita perhatikan. Apa itu harga diri? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, seringkali kita tidak sayang untuk mengeluarkan ada begitu banyak biaya, begitu banyak dana untuk mempermak atau mengubah penampilan-penampilan yang sesungguhnya kita sedang berada dalam krisis jati diri. Ini yang kita bisa perhatikan. Perjuangan seseorang untuk menemukan harga diri dalam penilaian budaya manusia yang telah berdosa bisa memotivasi kita atau seseorang untuk mempermak. Saya pakai istilah mempermak. Saudara ingat kata mempermak, ya, celana, baju, dan sebagainya. Agar sesuai dengan dan dapat diterima dunia ini. Namun, bagaimanakah sesungguhnya harga diri kita menurut kebenaran firman Tuhan? Sekali lagi saudara, karena singkatnya waktu, saya minta saudara untuk membaca Mazmur 139 secara keseluruhan. Mari kita perhatikan. Harga diri kita sesungguhnya dimulai dengan pemahaman atau dasar yang teguh. Menurut Mazmur 139, harga diri itu dimulai dengan Allah yang mengenal kita. Ini yang kita perhatikan. Ayat yang pertama mengingatkan kita tentang siapa diri kita di mata Allah. Pertama, harga dirimu berasal dari fakta bahwa Allah mengenalmu.
Pertanyaannya mengapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang benar-benar mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Sehingga kalau saudara bertanya kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitarmu tentang siapa dirimu, maka saya dapat pastikan jawaban yang akan saudara terima tidak seperti jawaban yang diberikan oleh Allah yang mengenal engkau sesungguhnya. Tidak ada penilaian apapun dari siapapun yang sejati tentang dirimu selain Allah yang mengenalmu. Allah jauh lebih penting, bahkan mungkin terpenting daripada orang yang terpenting yang dapat kamu pikirkan, bahkan jauh lebih penting daripada yang dapat kamu pikirkan. Jadi dari orang yang terpenting yang dapat kamu pikirkan atau dari yang dapat kamu pikirkan. Namun Allah mengenalmu. Ini yang kita perhatikan. Nah, kemudian mari kita lihat apa artinya Allah mengenalmu. Allah mengenalmu berarti Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Luar biasa bukan? Sepanjang hari ini, sekian jam saudara sudah hidup dengan segala aktivitas. Pernahkah kita menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan? Bagaimanakah Allah mengenal kita? Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ayat 2 dalam Mazmur 139 mengatakan bahwa ketika aku duduk dan bangun. Ini adalah sebuah referensi untuk aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah ungkapan perjanjian lama yang berbicara tentang rutinitas kehidupan saudara dan saya. Waktu aku bangun, waktu aku duduk. Allah mengenal Daud dalam kehidupan baik ketika dia beraktivitas maupun secara pasif. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengenalmu yang pertama berarti Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah mengenalmu berarti Allah mengetahui apa yang kamu pikirkan. Saudara, sungguh sangat luar biasa waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Tentulah ini pertama-tama bisa menjadi berkat tetapi sekaligus koreksi bagi saya secara pribadi. Saudara, pernahkah kita berpikir Allah mengenal kita? Bukan saja ketika kita beraktivitas, berbicara, bekerja, melayani, apapun yang kita lakukan. Tetapi dalam ketidaksadaran kita sekalipun, waktu kita berpikir, Allah mengetahui apa yang kita pikirkan. Bukankah ini satu penghiburan tetapi sekaligus ya warning bagi kita yang mengasihi Tuhan? Sebelum engkau memikirkan pikiranmu, Allah sudah tahu apa yang engkau pikirkan. Pikirkan itu baik-baik saudara. Sebelum kita memikirkan bahkan pikiran kita, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan. Allah mengetahui kehidupan bawah sadar kita. Itulah sebabnya Perjanjian Baru mengatakan bahwa Allah tahu apa yang engkau butuhkan bahkan sebelum engkau memintanya. Sesungguhnya bagian firman Tuhan ini sangat mendorong kita untuk sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Allah mengenalmu berarti Allah tahu kemana kamu pergi. Dalam ayat 3 pemazmur berkata, engkau memahami jalanku dan tempat berbaringku dan mengenal segala jalanku. Allah tahu tentang semua kebiasaan apapun yang kita butuhkan. Dan Allah tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Allah mengetahui hidup kita pada masa kini. Tetapi juga Allah mengetahui hidup kita pada masa depan. Oleh karena itu sekali lagi, ini menjadi sesuatu yang luar biasa kita renungkan. Untuk apa kita harus khawatir tentang hidup kita hari ini? Untuk apa kita khawatir tentang masa depan kita? Kita tahu Tuhan mengetahui kita hari ini. Tetapi juga Tuhan tahu hidup kita pada masa depan. Ini yang kita lihat. Saudara, yang berikut, Allah mengenalmu, berarti Allah mengetahui apa yang kamu katakan. Dalam ayat 4 Mazmur mengatakan,
sebab tidak ada satu kata pun yang terucap dari lidahku, melainkan Engkau mengetahui seluruhnya, ya Allah. Wow, lagi-lagi saya terkagum-kagum dengan firman Tuhan ini. Mungkin sudah ratusan kali kita melihat ayat-ayat ini, tapi kali ini mari kita fokus pada apa yang dinyatakan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mengenal kita, bahkan dikatakan mengenal perkataan-perkataan kita. Nah, ini tentu membawa kita supaya kita berhati-hati untuk berkata-kata. Karena Tuhan tahu. Bukankah hal ini juga untuk menghibur kita? Karena segala sesuatu yang kita ucapkan, kalau Tuhan tahu, maka yang kita ucapkan semata-mata adalah untuk memuliakan nama Dia. Ini adalah pemikiran yang luar biasa. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita katakan. Allah mengenal kita. Itu berarti Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kalau saudara perhatikan dari awal sampai pada bagian ini, maka seluruh aspek kehidupan kita ada di dalam tanggung jawab dan perhatian dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam ayat kelima dikatakan, Engkau telah melindungi aku dari belakang, dari depan, dan meletakkan tanganmu ke atasku. Ini adalah ungkapan perjanjian lama yang kaya akan perumpamaan. Ini sama halnya ketika dia ingin mengatakan, Engkau telah melindungi aku seperti sebuah kota yang dikepung. Ya, Engkau menyediakan dan merawatku, bahkan ketika aku tidak menyadarinya. Allah mengetahui masa lalu. Dia telah melindungimu dari belakang. Dia tahu masa depanmu. Dia telah melindungimu sebelumnya. Allah tahu masa kinimu. Dia memiliki tangan padamu atau menumpangkan tangan padamu pada saat ini. Ini yang kita perhatikan. Allah mengenalmu berarti kita lihat Allah mengetahui apa yang kamu butuhkan. Maka mari kita perhatikan. Berhentilah dan pikirkanlah. Seberapa pentingkah dirimu? Masihkah pertanyaan yang kamu katakan di awal, siapa aku dan mengapa aku ada di sini, masih mengganggu dan kita mencoba mencari jawaban dari dunia ini? Allah mengenalmu. Dia tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, kemana kamu pergi, apa yang kamu katakan, apa yang kamu butuhkan. Ketika Daud memikirkan hal ini, bahwa Allah mengenalnya dari semua manusia, bahkan miliaran manusia pada saat itu dan pada saat ini. Ya, dia tentu sangat bersukacita. Begitu terpesona sampai-sampai ia berkata, Allah itu terlalu luar biasa. Saya tidak dapat memahaminya. Saudara, dengan pengenalan Allah bagi diri kita, implikasinya adalah kita menjadi kagum akan seluruh perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, Allah ada di dekatmu. Saudara bisa perhatikan? Allah bukan hanya mengenalmu, bisa jauh dari dekat. Tetapi bagian yang kedua dikatakan Allah ada di dekatmu. Ya, Allah tidak hanya mengenalmu, tetapi juga dekat denganmu. Dalam 6 ayat berikutnya, saudara bisa perhatikan ayat 7 sampai 12 atau seterusnya. Pemazmur menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang dapat kamu tuju untuk menjauh dari Allah. Seringkali ayat-ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah bisa menjauh dari Allah. Dia akan selalu menemukan dan menangkap kita. Satu sisi itu betul, tapi perhatikan, Allah tidak pernah mendekati kita seperti Dia mempergunakan kita bagaikan robot dan boneka yang tidak memiliki kehendak bebas. Secara positif kita melihat ya bahwa Allah ada di dekat kita. Itu berarti Allah hadir. Allah ada di mana-mana. Tentu
saya harus membuat disclaimer. Ini bukan dalam pemahaman panteisme, tetapi yang ingin dikatakan firman Tuhan, dimanapun engkau berada, apapun keberadaanmu, Allah hadir, Allah ada di dekatmu. Ini yang kita perhatikan. Yang berikut, Allah ada di dekatmu. Yang kita lihat, Daud meneliti alam semesta, seolah-olah sedang memeriksa sebuah daftar untuk mengetahui apakah ada tempat yang dapat ia bayangkan di mana Allah tidak berada. Dia memberikan contoh ekstrim dari surga dan neraka dan mengatakan Allah pasti ada di sana. Mungkin kita akan terkejut ketika kita membayangkan Allah berada di neraka. Sesungguhnya pemilik surga tetapi juga pemilik neraka adalah Allah sendiri. Dan sebagai Allah yang mengasihi, Dia tidak menginginkan seorang pun dari kita masuk ke tempat itu. Tetapi Allah akan menyertai kamu kemanapun kamu pergi, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Allah ada di dekatmu. Allah tidak hanya berada di ketinggian dan kedalaman, tetapi Dia ada di timur dan barat. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu. Jikalau terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung-ujung laut, di sanalah tanganmu akan menuntun aku. Dalam bahasa Ibrani, sayap-sayap fajar adalah sebuah referensi ke arah timur, di mana matahari terbit. Di sana Allah ada. Ujung laut adalah sebuah rujukan ke Laut Tengah yang berada lebih jauh ke barat daripada Israel. Ini ingin menjelaskan kepada kita, tidak ada tempat di dunia ini di mana Allah tidak hadir menemani kita, anak-anaknya. Allah ada di dalam terang dan di dalam kegelapan. Allah ada di dekatmu kemanapun engkau pergi. Ini perlu kita renungkan, saudara. Karena seringkali kita berpikir Allah ada ketika ada sukacita, ketika ada segala sesuatunya kelihatan indah, ketika segala sesuatunya cemerlang. Tetapi ternyata firman Tuhan ini dengan jelas berkata, di dalam kegelapan sekalipun, justru di situ juga Allah hadir di dekatmu. Ini yang kita harus renungkan. Kita tidak dapat pergi ke tempat di mana Allah tidak berada. Allah ada di dekatmu. Dia dapat segera diakses olehmu kemanapun kamu pergi. Jadi pertanyaannya bagi kita, masihkah kita tidak percaya kepada Dia yang Allah yang hadir di dekat kita? Ini yang kita lihat. Yang berikut, Allah yang menciptakanmu. Kamu adalah ciptaan yang luar biasa dari Allah yang tak terbatas. Allah terlibat dalam pembuahan masing-masing kita. Saudara perhatikan ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk bagian dalam tubuhku. Engkaulah yang menyelubungi aku dalam kandungan ibuku. Ya, kata-kata ini menggambarkan reproduksi dalam beberapa ayat yang paling bermakna dan begitu lembut di dalam seluruh Alkitab. Jika kita membacanya dengan jujur, kita memahami bahwa ayat-ayat tersebut mengandung rahasia untuk rasa harga diri yang luar biasa. Saudara, mengapa saudara berharga? Saya akan jawab dengan bagian firman Tuhan ini. Karena Allah yang menciptakanmu. Ini yang kita perhatikan. Allah mengenalmu sebelum kamu dilahirkan. Wow, adakah manusia yang mengenal kita seperti itu? Dia tahu saat kamu dikandung. Dalam setiap fase perkembangan, sejak saat itu, Dia ada di sana. Embrio manusia bukanlah hasil dari kecelakaan biologis. Allah mengetahui penyatuan sperma dan sel telur dan penempelan embrio pada lapisan rahim dan perkembangan kehidupan manusia. Bukankah luar biasa, saudara? Allah membentuk bagian dalam dan mengatur struktur genetik. Allah mengetahui tentang kehidupan manusia dan mengasihi manusia itu sejak
saat penyatuannya. Saudara, saya ingin berhenti pada bagian yang terakhir ini. Allah mengetahui tentang kehidupan manusia, tetapi juga Allah mengasihi kehidupan manusia sejak saat penyatuannya. Ini yang kita perhatikan. Ya, seorang tokoh yang bernama Louis Thomas menulis sebuah buku berjudul The Medusa and the Snail tentang mengapa orang meributkan bayi tabung. Ya, dia berkata, Thomas mengatakan bahwa keajaiban yang sebenarnya adalah penyatuan sperma dan sel telur dan proses yang pada akhirnya menghasilkan seorang manusia. Keberadaan sel itu seharusnya menjadi salah satu keajaiban terbesar di dunia. Ya, ini yang kita perhatikan. Orang-orang seharusnya berjalan di sepanjang hari memanggil satu sama lain dengan penuh keheranan, tidak membicarakan apapun kecuali sel itu. Ini satu tulisan yang menunjukkan keajaiban terjadinya bagaimana Tuhan menciptakan saudara dan saya dimulai dari dalam kandungan. Ini yang kita perhatikan. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Allah melindungi individualitas atau kepribadi kita masing-masing. Bahkan sejak kita dilahirkan. Prasa yang berkata, sebab aku diciptakan dengan penuh ketakutan. Bahasa aslinya, atau kehati-hatian dan keajaiban. Berarti kita diciptakan dengan penuh kehati-hatian, keseksamaan. Ya, memang dipakai istilah ketakutan dan perbedaan atau keunikan. Kita semua berbeda. Kita semua unik. Jadi, untuk menjadi pribadi atau untuk menjadi orang lain, itu bukanlah sesuatu yang alkitabiah. Allah telah memberi kita kode genetik khusus yang membedakan kita dari setiap manusia lain di muka bumi ini. Dari miliaran orang, Allah memastikan bahwa setiap orang dari kita akan menjadi istimewa. Wow, luar biasa bukan? Kamu adalah ciptaan Allah yang dilindungi secara unik. Mengapa Daud begitu yakin? Dalam satu kondisi di mana musuh-musuh menyerang dia, di mana tidak ada harapan, tapi dia dapat hidup dengan tentram. Ternyata rahasianya, karena dia tahu Allah yang melindunginya. Ini yang kita perhatikan. Ya, kemudian Allah melindungi identitas kita. Tulang-tulangku atau ragaku tidak tersembunyi bagimu. Ayat 15. Ini mengacu pada struktur lengkap orang dewasa. Tubuh yang sudah dewasa sebenarnya telah dirancang, direncanakan, dan diprogram ketika belum cukup besar untuk dapat dilihat. Jadi saudara perhatikan, sebelum kamu dilahirkan, seluruh rencana genetik untuk menjadi seperti apa kamu ketika dewasa telah ditetapkan Allah. Para ilmuwan biologi molekuler menemukan hal ini sebelum lama ini, dan inilah yang seringkali kita sebut atau disebut secara umum DNA. Ini yang kita perhatikan. Dalam setiap sel tubuhmu terdapat informasi yang cukup untuk menciptakan kembali dirimu sebagai orang dewasa. Seolah-olah tidak ada sel lain yang diperlukan. Dan setiap kali sel tersebut membelah dalam proses pertumbuhanmu, semua informasi yang terkandung di dalam setiap sel adalah bagian dari pembelahan tersebut. Wow, luar biasa. Seseorang beralasan bahwa jika semua instruksi dalam DNA satu sel dituliskan, maka dibutuhkan buku setebal 600 halaman untuk menuliskan semua informasi tentang DNA seorang manusia. Dan Allah menaruhnya di dalam sel yang tidak dapat dilihat oleh siapapun tanpa pembesaran. Informasi itu ada di dalam setiap sel tubuhmu. Allah melakukannya agar kamu memiliki identitas. Allah melindungi identitasmu karena engkau memiliki identitas adalah identitas yang bersumber pada penciptamu. Itulah Allah. Ini yang kita perhatikan. Allah memikirkanmu. Harga dirimu berasal dari fakta
bahwa Allah pada saat ini sedang memikirkanmu. Coba kita merenung sejenak. Kita berdiam diri. Dan kita sedang berpikir bahwa Allah sedang memikirkan saudara dan saya. Dalam pikiran Allah yang agung, Dia sedang memikirkanmu. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Sekali lagi, saudara boleh berdiam sejenak dan coba berpikir. Dan pikirkanlah bahwa Allah sedang memikirkanmu. Pernahkah kamu menelepon seorang yang kamu cintai yang sedang berada di luar kota atau jauh dari tempat di mana kamu berada? Dan saudara hanya ingin mengatakan bahwa saudara sedang memikirkannya. Saudara yang punya gebetan yang baru, saudara yang punya istri, saudara yang punya kekasih, pasti ini menjadi pengalaman kita. Kita tidak mungkin ingin jauh dari orang yang kita kasih. Suatu saat kita akan menelepon mereka, atau WA mereka, atau email mereka. Hanya ingin berkata, "Beb, saya memikirkanmu," atau "Hani," atau "Sayang," atau "Istriku, aku memikirkanmu." Inilah yang sebenarnya menjadi analogi bagaimana tiap saat Allah memikirkan saudara dan saya. Tetapi ini yang kita bisa perhatikan. Pemazmur mengutip, "Jika aku mencoba menghitung jumlah jalan yang engkau pikirkan tentang aku tidak akan mampu melakukannya. Bahkan ketika aku tidak sadar bahwa engkau memikirkan aku karena aku tertidur. Selama aku tidur, engkau memikirkan aku. Dan ketika aku bangun di pagi hari, engkau ada di sana dan pikiranmu ada padaku." Bagaimana perasaan saudara? Bukan berarti saya mau mengatakan saudara harus merasa-rasa mendengar firman Tuhan ini. Tapi tidak bisa tidak. Ketika kita sampai pada bagian ini, pernahkah kita berpikir ya bahwa Tuhan sedang memikirkan saudara dan saya? Ini yang kita perhatikan, saudara. Sehingga melalui bagian firman Tuhan ini, mungkin kelihatannya tidak nyambung. Karena tema kita adalah, apa itu harga diri? Tapi seluruh pembahasan kita dari awal sampai akhir, justru menjelaskan betapa kita berharga di mata Tuhan. Karena Dia mengenal kita. Dia berada di dekat kita. Kemudian Dia memikirkan. Dia menciptakan kita. Dia memikirkan kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita berbesar hati, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekaligus juga menjadi peringatan bahwa harga diriku dan harga diri saudara bukan terletak pada dunia ini, tapi kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita dengan kesempurnaan dan keunikan. Terpujilah Tuhan. Salam.